Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bertemu lagi dengan Ustadz dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan latihan menjawab soal unit 1 sampai dengan 3, khususnya di kelas 8. Jadi kita hari ini hanya latihan menjawab soal saja. Langsung saja, yang pertama, sebelum kita masuki pembelajaran kali ini, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soal nomor 1. Pelataran menjangan membawa kemewahan yang berpadu dengan keindahan alam dan budaya dari properti terbarunya. Letaknya di sisi barat Bali. Pelataran menjangan diapit dua permata alam Pulau Bali, yaitu Taman Nasional Bali Barat dan Pulau Menjangan. Di lokasi inilah masih terdapat aneka flora dan fauna unik dan beberapa fauna yang mulai terancam punah seperti jalak Bali dan Menjangan. Terdapat 5 villa eksklusif yang memberikan kenyamanan dan tingkat privasi yang tinggi. Teks di atas dikategorikan sebagai teks iklan. Nah, ternyata ini adalah contoh dari teks iklan. Tapi dia nggak tahu nih, ini kita kategorikan sebagai teks iklan apa? A. Teks iklan produk makanan. B. Jasa. C. Layanan masyarakat atau slogan. Atau D. Layanan masyarakat atau slogan lagi. Jadi di antara empat ini kira-kira mana sih jawaban yang paling benar? Kalau kalian menjawab B, berarti jawaban kalian tepat. Jadi, contoh teks iklan di atas ini merupakan contoh teks iklan jasa. Karena apa? Karena dia di situ tidak menawarkan produk makanan, melainkan produk tempat wisata. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 2. Sama, karangannya atau teksnya sama seperti yang pertama. Jadi, Ustadz tidak membaca lagi contoh soalnya, melainkan langsung Ustadz tanya pertanyaannya. Teks iklan di atas menawarkan tentang apa? Jadi teks yang Ustadz baca tadi, itu dia menawarkan tentang apa iklannya? A. Rumah. B. Hotel. C. Tempat wisata. D. Wisata pantai. Kira-kira di antara keempat jawaban ini, yang mana jawaban yang paling benar? Kalau kalian menjawab C, berarti itu adalah jawaban yang paling tepat. Karena pelataran menjangan merupakan tempat wisata. Selanjutnya, soal nomor 3. Penyanyi Rosa memperoleh anugerah Global Leadership Award karena dinilai telah memberi kontribusi terhadap perekonomian Indonesia Malaysia. Semoga apa yang saya dapat malam hari ini bisa mempererat persahabatan dan persaudaraan antara kedua negara tercinta, Indonesia Malaysia. Kata Rosa setelah menerima penghargaan tersebut pada Malam Media Malaysia Indonesia yang diselenggarakan di Auditorium Adiana Wisma Antara, Jakarta, Jumat 24 Maret 2017 malam. Kutipan teks di atas dikategorikan sebagai teks A. Iklan. B. Berita. C. Teks deskripsi. Dan D. Teks eksposisi. Nah, dari keempat jawaban tersebut, kira-kira apa ya? Kalau kalian menjawab B, berarti jawaban kalian benar. Karena teks di atas dikategorikan sebagai teks berita. Selanjutnya, nomor 4. Teks di atas memuat unsur-unsur berikut ini kecuali, jadi teks ini, teks nomor 3 dan nomor 4 itu sama. A. Apa
Apa itu maksudnya? Apa yang dibahas? B. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? C. Di mana peristiwa itu terjadi? Dan D. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, dari keempat ini, manakah jawaban yang paling benar? Kalau kalian menjawab D, jawaban tersebut adalah jawaban yang paling tepat karena pertanyaan bagaimana tidak dijelaskan di teks soal nomor 4. Jadi apa, kapan, dan di mana di situ sudah dijelaskan. Kalau apa, dia menjawabnya, penyanyi Rosa memperoleh anugerah Leadership Award. Kapan? Jakarta, Jumat, 24 Maret 2017. Di mana? Di Jakarta. Nah, lalu yang di bagaimana di situ tidak ada jawabannya. Jadi yang paling tepat adalah di nomor 5. Penyanyi bernama lengkap Rosa Sri Handayani itu berharap penghargaan yang diterimanya dapat menginspirasi para pelaku industri musik tanah air agar lebih semangat untuk membuat karya-karya musik terbaik. Tahun ini merupakan kali kedua Rosa memperoleh Global Leadership Award setelah pada 2016 penyanyi 38 tahun itu juga mendapatkan penghargaan yang sama untuk kategori Celebrity of the Year. Aspek berita yang dipaparkan pada teks di atas adalah apa, B, kapan, C, di mana, dan D, bagaimana. Jadi di antara keempat ini kira-kira mana jawaban yang paling benar? Aspek apa yang diwakilkan dari teks yang Ustadz baca ini? Apakah dia apa, atau kapan, atau di mana, atau bagaimana? Kalau kalian menjawab D, jawaban kalian merupakan jawaban yang paling tepat. Selanjutnya soal nomor 6. Berikut ini adalah perbaikan penulisan ejaan yang kurang tepat di atas kecuali A. Penulisan Celebrity of the Year seharusnya Celebrity of the Year yaitu ditulis miring. B. Penyanyi 38 tahun seharusnya penyanyi berusia 38 tahun. C. Penulisan tanah air seharusnya tanah air diberi tanda penghubung. D. Penulisan kali kedua seharusnya kedua kali. Nah, dari keempat jawaban ini saya jelaskan satu persatu. Celebrity of the Year berarti itu menggunakan bahasa asing dan harus ditulis dalam tulisan miring. Ya, ini jawaban benar. Berarti ini bukan kurang tepat. B. Penyanyi 38 tahun seharusnya penyanyi berusia 38 tahun. Nah, ini juga masih tepat. C. Penulisan tanah air seharusnya tanah air diberi tanda penghubung. Nah, D. Penulisan kali kedua seharusnya kedua kali. Nah, berarti jawabannya antara C dan D. Tapi kalau kalian menjawab C, itu adalah jawaban yang paling benar. Kenapa? Karena tanda penghubung itu digunakan untuk mengulang kata atau menjelaskan tentang sesuatu yang saling berhubungan. Selanjutnya, 7. Ini ada salah satu contoh puisi yang judulnya Tembang Pesisir. Istriku mendekatlah, mari bernyanyi merayakan kemiskinan ini. Sebentar lagi mungkin kita akan mati. Musim-musim tak pernah bersahabat dengan kita dan setiap waktu kita mesti menghitung keluh tanpa jemu. Lihatlah laut biru yang terbentang, ikan-ikan yang berenang, kita tak bisa lagi menangkapnya sebab perahu kita terlambat di dermaga. Hanya jadi mainan anak-anak ombak, tak bisa melancar, tak bisa bergerak tanpa bahan bakar. Duhai nasib kita istriku, serupa butir-butir pasir sepanjang pesisir, harus selalu menghadapi amuk gelombang yang datang. Sementara dari selat dan tanjung maut tak berhenti mengintip, siap mendekat
Istriku mendekatlah, mari bernyanyi sebelum maut menjemput, membenamkan jasad kita yang malang pada hitam tanah dan bebatuan. Sinonim kata tembang pada judul puisi di atas adalah tembang pesisir. Jadi sinonim itu adalah arti dari kata tembang atau persamaan. Yang pertama A yaitu nyanyian, B bunga, C kembang, D suara. Jadi tembang pesisir itu maksudnya adalah nyanyian. Kalau kalian cari dalam KBBI, tembang itu artinya adalah nyanyian. Jadi jawaban di sini adalah A. Selanjutnya soal nomor 8. Masih dengan puisi yang sama. Jadi di sini ada soal kata pesisir pada judul puisi di atas melambangkan. Jadi kata pesisir itu dia melambangkan apa? A. Orang pinggiran, B. Kaum buruh, C. Para nelayan, atau D. Orang miskin. Jadi pesisir itu maksudnya adalah orang pinggiran. Maksudnya dari kata tembang tadi adalah sebuah nyanyian yang kalau digabung menjadi satu, kalau dibilang tembang pesisir itu berarti maksudnya adalah nyanyian orang pinggiran atau kritikan orang pinggiran. Ya contohnya si para nelayan tadi. Selanjutnya soal nomor 8. Keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern lebih aman dan ekonomis. Nomina dasar yang tepat yang terdapat pada kalimat di atas adalah A. Keunggulan, B. Obat, C. Jamu, D. Tradisional. Jadi maksudnya nomin dasar adalah apa yang menjadi perdebatan atau apa yang menjadi pembahasan pada kutipan teks di atas. Kalau kalian menjawab B. Obat, ya itu adalah jawaban yang paling benar. Selanjutnya, soal nomor 10. Teh hijau dapat berfungsi menjaga kesehatan kulit secara alami. Hal tersebut dikarenakan teh hijau dapat melindungi kita dari sengatan sinar ultraviolet sehingga secara tidak langsung dengan sering mengkonsumsi teh hijau dapat membuat kita terhindar dari penyakit kanker kulit. Selain dapat mencegah penyakit kanker kulit, teh hijau juga terbukti mampu membuat kulit kita tidak cepat keriput. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Teh hijau berfungsi menjaga kesehatan kulit. B. Teh hijau melindungi kulit dari sengatan sinar ultraviolet. C. Teh hijau mampu membuat kulit tidak cepat keriput. D. Teh hijau menjaga kesehatan tubuh. Jadi dari antara keempat ini semua merupakan jawaban benar. Tapi di sini kita hanya disuruh mencari ide pokok dari paragraf teks di atas. Jadi di antara keempat ini jawaban yang paling mendekati adalah A, yaitu teh hijau berfungsi menjaga kesehatan kulit. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pembahasan soal dari unit 1 sampai dengan unit 3. Nah, dari 10 soal ini sudah mewakili semua unit dari unit 1 sampai dengan unit 3. Ustadz harap kalian rajin belajar membaca uji kompetensi dari unit 1 dan sampai unit 3. Karena Ustadz di situ mengambil sebagian soal dari setiap unit untuk dijadikan soal mid semester. Jadi Ustadz harap kalian baca-baca. Ustadz berharap kalian semuanya benar-benar membaca soal dari uji kompetensi 1 sampai dengan uji kompetensi 3 yang ada pada unit 1 sampai unit 3. Dan kalian berdoa saja semoga semua soal yang ada di uji kompetensi itu masuk ke dalam ujian mid semester. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.